Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Atul Alina akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu sistem operasi. Tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian sistem operasi, yang kedua, menjalankan proses instalasi dan booting sistem operasi, yang ketiga, menjalankan sistem operasi dengan mode teks maupun GUI pada sistem operasi. Yang keempat, mengoperasikan PC yang tersambung ke jaringan. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, antarmuka pengguna. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling mudah dikenali oleh pengguna, karena melalui fungsi ini pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat keras maupun perangkat lunak yang lain. Yang kedua, manajemen memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti: yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, manajemen file. File atau berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Umumnya, file merepresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Pembuatan dan penghapusan file. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang kedua, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Yang ketiga, memetakan berkas ke secondary storage. Yang keempat, membackup berkas ke media penyimpanan yang tidak permanen. Yang keempat, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti: yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran. Yang pertama, penyangga, menampung sementara data dari perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien. Yang ketiga, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Yang kelima, manajemen sistem masukan dan keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam. Yang keenam, BIOS.
BIOS merupakan singkatan dari Basic Input atau Output System. BIOS adalah kode-kode program yang pertama kali dijalankan ketika komputer dinyalakan atau booting. Fungsi utama BIOS adalah untuk mengidentifikasi dan mengenali perangkat keras komputer. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama itu DOS. DOS adalah singkatan dari Is Operating System. DOS merujuk pada perangkat sistem operasi yang digunakan di banyak komputer yang menyediakan abstraksi dan pengelolaan perangkat penyimpanan sekunder dan informasi. Untuk menjalankan perintah-perintah sistem operasi DOS, menggunakan perintah berbasis teks ataupun CLI. Setiap kali selesai mengetikkan suatu perintah, kita harus menekan tombol Enter untuk mengeksekusi perintah tersebut. Inilah contoh penggunaan DOS. Yang kedua, Unix. Unix dirancang untuk portable, multitasking, dan multi-user. Konsep utama Unix antara lain banyak menggunakan file teks biasa untuk menyimpan data, menggunakan sistem file berjenjang, memperlakukan perangkat sebagai suatu file, dan menggunakan banyak program kecil yang eksekusinya pada CLI dapat digabung dengan tanpa pipeline. Microsoft Windows. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluaran sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis, sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line, ke macOS. Merupakan turunan dari Unix melalui jalur BSD. Oleh karena itu, kekuatan dalam multitasking, multi-user networking yang ada pada Unix juga dimiliki oleh macOS. macOS adalah sistem operasi berbasis GUI. Apple merupakan pelopor dalam penggunaan GUI pada sistem operasi. Versi awal dari macOS hampir secara penuh mengandalkan pada kemampuan GUI-nya dan sangat membatasi pengguna CLI. Meskipun sangat memudahkan, namun ada beberapa kelemahan antara lain multitasking yang tidak berjalan sempurna, pengelolaan memori yang terbatas, dan konflik pada beberapa program yang ditanamkan pada macOS X versi terbaru. Semua kelemahan pada versi lama telah coba dihilangkan. Multitasking telah berjalan dengan baik dan manajemen memori yang jauh lebih baik. Selain itu, tampilan GUI-nya disebut-sebut sebagai yang terbaik di antara sistem operasi yang ada. Yang kelima, Linux. Linux sangat mirip dengan sistem Unix. Hal ini dikarenakan kompatibilitas dengan Unix merupakan tujuan utama desain dari proyek Linux. Perkembangan Linux dimulai pada tahun 1991 ketika mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Dalam banyak hal, kernel Linux merupakan intri dari proyek Linux. Tetapi komponen lainnya yang membentuk secara komplit sistem operasi Linux, di mana kernel Linux terdiri dari kode-kode yang dibuat khusus untuk proyek Linux. Kebanyakan perangkat lunak pendukungnya tidak eksklusif terhadap Linux, melainkan biasa dipakai dalam beberapa sistem operasi yang mirip Unix. Menyiapkan dan menjalankan sistem operasi. Yang pertama, instalasi. Instalasi adalah pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer, sedangkan instalasi sistem operasi adalah pemasangan sistem operasi pada sistem komputer. Sistem operasi akan dipasang terlebih dahulu dibanding perangkat lunak yang lain. Perangkat lunak yang lain baru bisa dijalankan setelah sistem operasi terinstall dengan benar. Tahap-tahap instalasi. Yang pertama, cek kesiapan perangkat keras. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perangkat
perangkat keras dan periferalnya terpasang dengan benar. Yang kedua, setting BIOS. Pada dasarnya, tahapan ini adalah untuk mengkonfigurasi BIOS agar meletakkan media instalasi dalam urutan paling atas dalam prioritas booting. Yang ketiga itu, booting dari media instalasi. Apabila setting BIOS berhasil dengan baik, maka komputer akan boot dari media instalasi. Ini merupakan gambar dari proses booting di bagian awal. Yang keempat itu setting I/O utama. Tahapan ini bertujuan untuk mengatur agar perangkat input atau output utama dapat berjalan dengan baik ketika proses instalasi dilakukan. Kelima itu persiapan dan penentuan lokasi instalasi. Proses penentuan lokasi instalasi berproses instalasi Fedora Core 8. Inilah gambarnya. Yang keenam, penentuan paket sistem operasi yang akan diinstal. Tahapan ini kadang tidak diperlukan jika kita memilih instalasi secara default. Namun bila kita ingin menginstal sistem operasi agar sesuai dengan keinginan kita, maka tahapan ini harus dilakukan. CD atau DVD instalasi biasanya mempunyai paket-paket aplikasi yang dapat kita pilih ketika instalasi sistem operasi berjalan atau ketika proses instalasi telah selesai. Yang ketujuh itu proses copy ke hard disk. Setelah penentuan paket aplikasi dilakukan, maka proses copy file instalasi ke hard disk dapat segera dilakukan. Inilah gambaran contoh proses copy file sistem operasinya. Bisa kita lihat. Yang ke-8 itu setting peripheral lain. Tahapan ini bertujuan untuk menginstal driver, bagian peripheral atau kartu VGA, kartu suara, dan lainnya pada suatu komputer agar dapat bekerja dengan optimal. Yang ke-9 itu penentuan user. User adalah pengguna dari sistem operasi yang telah diinstal. Yang kedua, booting. Booting adalah proses awal saat komputer dihidupkan. Proses awal booting dapat dijelaskan dengan penggunaan skema. Proses awal booting dimulai dari pembacaan dan eksekusi program yang tersimpan di ROM komputer dan data setup yang tersimpan dalam CMOS. Bagian ini disebut post-forward on self-test. Apabila berhasil, maka perangkat lunak sistem BIOS yang berisi program BIOS dan ROM dan BIOS dari adapter, misalnya dari VGA, akan dimuat ke memori utama atau RAM dan dilanjutkan dengan pembacaan program startup yang tersimpan di dalam boot sektor hard disk. Dari sini, barulah sistem operasi dimuat dari hard disk. Pada sistem operasi seperti Microsoft Windows, kita tidak dapat melihat apa yang terjadi ketika sistem operasi dimuat atau mulai dijalankan. Kita hanya disuguhi tampilan biasa seperti logo yang disebut sebagai bus flash. Tetapi pada keluarga Linux, kita dapat memilih apakah proses jalannya sistem operasi ditampilkan atau tidak dengan mengkonfigurasi file bootloader. Inilah proses booting pada Linux Fedora. Ketika itu, perintah berbasis teks adalah dua kelompok utama dalam perintah mode Charlie. Pertama, perintah yang berhubungan dengan administrasi sistem. Perintah-perintah yang termasuk dalam kelompok ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang mempunyai hak sebagai administrator atau root. Perintah-perintah yang termasuk kelompok ini biasanya tersimpan di direktori atau bin. Yang kedua itu perintah untuk pengguna biasa. Perintah ini dapat diakses oleh pengguna biasa. Perintah-perintah yang termasuk kelompok ini biasanya tersimpan di direktori atau bin. Beberapa perintah-perintah penting dalam mode child. Pertama itu penampilan isi direktori. Untuk penampilan isi direktori dapat gunakan perintah ls diikuti dengan argumen lain.
Yang kedua itu pindah direktori, dapat dilakukan dengan perintah cd diikuti lokasi di mana kita mau berpindah. Mencari file, perintah file dapat digunakan untuk mencari file nanti di lokasi yang ditentukan. Yang keempat itu menempelkan file. Untuk menempelkan isi file dapat digunakan perintah more, less atau char diikuti dengan nama filenya. Yang kelima itu menyalin file atau dan direktori, perintah cp bertujuan untuk menyalin file atau direktori. Yang keenam itu memindahkan file. Untuk memindahkan file dapat digunakan perintah mv mengganti nama file. Perintah mv dapat juga digunakan untuk mengganti nama file. Menghapus file dan direktori, perintah untuk menghapus file dan direktori adalah rm. Membuat direktori, perintah mkdir merupakan perintah untuk membuat direktori. Ke-10 itu memahami hak akses file dan direktori. Yang ke-11 mengetahui ruang kosong pada hard disk. Untuk mengetahui hal ini dapat digunakan perintah df bekerja dengan GUI. Secara umum, bekerja dengan GUI pada sistem operasi sangat memudahkan pengguna karena pengguna hanya membutuhkan kerja mouse untuk melakukan sejumlah perintah. Mouse memiliki beberapa penggunaan antara lain klik satu kali digunakan untuk menunjuk satu file sebelum melakukan operasi lain. Yang kedua, klik ganda atau double klik untuk mengeksekusi suatu perintah, misalnya membuka folder dan menjalankan file yang bisa dieksekusi. Yang ketiga itu klik kanan untuk membuka konteks menu. Yang keempat, drag on drop untuk memindahkan file dari satu ke tempat lain. Bekerja dalam komputer jaringan. Yang pertama, persiapan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras sangat bergantung pada tipe koneksi jaringan yang akan digunakan. Untuk koneksi ke jaringan LAN, maka kebutuhan utama adalah NIC yang telah terpasang dengan baik dan telah terinstall driver yang sesuai dengan kode jaringan. Untuk koneksi ke jaringan dengan cara dial-up dibutuhkan modem dan kabel telepon analog. Yang B, perangkat lunak. Perangkat lunak utama selain sistem operasi adalah apakah paket TCP atau IP sudah terinstall dengan benar pada komputer. Pada sistem operasi Windows dapat dilakukan dengan double klik pada tipe koneksi. Kemudian setelah properties muncul, cek apakah sudah ada TCP atau IP yang sudah terinstall. Selanjutnya yang C, akses ke jaringan. Akses jaringan ini berhubungan dengan hak atau wewenang kita dalam jaringan komputer yang akan kita masuki, terutama pemberian alamat IP atau IP address dan password untuk masuk ke jaringan. Pada jaringan yang menerapkan DHCP, maka kita tidak perlu khawatir karena alamat IP akan diberikan langsung ketika komputer berhubungan ke jaringan. Apabila tidak menggunakan DHCP, maka kita harus memberikan nomor IP static yang diberikan oleh administrator jaringan pada komputer. Yang kedua, konfigurasi koneksi jaringan. Pada sistem operating modern sekarang ini, koneksi ke jaringan bukan pekerjaan yang menyulitkan karena hampir semua koneksi telah dijalankan otomatis oleh sistem operasi. Pada jaringan LAN yang menggunakan DHCP, komputer yang menggunakan sistem operasi Windows atau versi 2000 dan yang lebih baru maupun Linux akan segera otomatis terkoneksi ke jaringan yang memperoleh nomor IP dinamik pada sistem operasi Windows. Untuk memeriksa apakah komputer sudah tersambung ke jaringan, kita bisa melihat pada display atau notification area yang terletak di bagian kanan bawah desktop. Yang ketiga itu berbagi file, printer, dan sumber daya lain. Berbagi file. Untuk berbagi atau share directory atau file, kita dapat menempuh cara berikut. Buka Windows Explorer, kemudian klik kanan pada directory atau file.
yang akan kita share. Dan pilih sharing dan security. Setelah muncul jendela properties, pilih tab sharing, dan pada bagian network, sharing and security, cek pada share this folder on the network dan beri nama untuk directory yang di-share. Yang D, berbagi printer. Untuk dapat berbagi printer yang ada di komputer, cara yang sama dapat kita lakukan. Printer and share. Setelah jendela terbuka, klik kanan pada printer yang akan di-share dan pilih sharing. Setelah jendela properti terbuka, pilih tab sharing dan klik pada share this printer serta beri nama. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.